Sakius pendek orangnya, dia ingin melihat Yesus, tapi sayang, amat sayang, dia terhalang banyak orang. Naiklah ke atas pohon agar dapat melihat Yesus. Yesus tersenyum padanya, lalu Sakius dipanggilnya. Lalu Sakius dipanggilnya. Halo anak-anak yang hebat, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Tuti dalam cerita hari ini. Dan hari ini Ibu Tuti akan menceritakan sebuah kisah dari kitab suci tentang Sakius. Bagaimana ceritanya? Yuk langsung kita simak. Pada suatu hari, Tuhan Yesus datang ke sebuah kota bernama Yeriko. Di kota Yeriko itu tinggal seorang yang badannya sangat pendek yang bernama Sakius. Sakius orang yang sangat kaya, uangnya banyak, ya, makannya enak-enak dan hidupnya juga terasa enak. Banyak uang, beli apa saja dia mampu. Sakius ini adalah seorang kepala pemungut pajak, yaitu orang yang meminta uang dari rakyat untuk membayar pajak karena mereka hidup di tempat itu. Jadi membayar pajak kepada pemerintah yang waktu itu dijajah oleh pemerintah Romawi. Karena suka meminta uang lebih dari yang seharusnya, orang-orang tetangga-tetangganya dan orang-orang lain di sekitarnya tidak suka pada Sakius. Nah, pada suatu hari Sakius mendengar orang-orang berteriak, "Yesus datang! Oi, Tuhan Yesus datang loh ke kota kita!" "Apa? Tuhan Yesus datang ke Yeriko?" "Iya, ayo kita melihat Tuhan Yesus, orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, orang yang bisa membangkitkan orang mati itu datang ke kota kita." "Oh, Yesus yang pernah menyembuhkan orang kerasukan setan itu?" "Iya, betul. Ayo kita ke jalan melihat seperti apa Tuhan Yesus itu." Nah, orang-orang berteriak heboh pokoknya anak-anak. Mereka ingin melihat Tuhan Yesus. Mendengar teriakan orang-orang dan mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko, Sakius yang badannya pendek itu pun ingin sekali melihat Yesus. Maka ia pun berkata kepada pengawalnya, "Pengawal, aku mau melihat Yesus. Ayo kita ke jalan, temani aku ke sana." Dan mereka pun pergi ke jalan di mana Tuhan Yesus akan lewat. Sakius berusaha untuk melihat Yesus. Dia sampai jinjit-jinjit anak-anak, tetapi karena di depannya terhalang banyak orang, Sakius tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, apa yang dia lakukan? Aha, dia melihat pohon ara, lalu dia berpikir, "Aku akan naik ke pohon ara itu dan aku pasti bisa melihat Yesus." Karena pohon ara itu
lebih tinggi dari orang-orang ini. Ide yang bagus, good idea. Lalu Sakius mulai naik pohon itu. Karena badannya pendek, dia merosot lagi. Tapi dia berusaha naik terus. Dia tidak peduli pipinya digigitin semut. Dia tidak peduli punggungnya, kakinya, pantatnya atau lehernya digigit semut. Dia terus naik dan akhirnya bisa duduk di atas pohon. Dan dari atas pohon itu Sakius bisa melihat ke jalan, bisa melihat banyak orang di bawahnya. Dan ketika Tuhan Yesus lewat, Sakius merasa sukacita. Sakius merasa senang sekali. Itu Tuhan Yesus. Itu orang yang selama ini aku dengar menyembuhkan banyak orang, mengusir setan dan menghidupkan orang mati. Puji Tuhan, aku bisa melihat Yesus. Saat Sakius sedang berbicara dengan dirinya seperti itu, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata kepada Sakius, "Hai Sakius, segeralah turun. Aku akan menumpang di rumahmu." Sakius kaget. "Aku orang berdosa. Aku tidak disukai oleh orang-orang karena aku suka meminta uang mereka. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mau mampir di rumahku?" Dengan ragu-ragu, Sakius lalu menunjuk dirinya seolah bertanya-tanya pada Tuhan Yesus, "Saya?" Dan Tuhan Yesus mengulang lagi, "Sakius, segeralah turun. Aku akan menumpang di rumahmu." Dengan penuh sukacita, Sakius lalu turun, merosot dari pohon ara itu. Dia tidak peduli kalau kulitnya lecet kena kulit pohon, tetapi karena saking gembiranya, ia tidak memperdulikan semua itu. Ia ingin segera menyambut Yesus di rumahnya. Mengetahui bahwa Yesus mampir ke rumah Sakius, orang banyak menggerutu. Tuhan Yesus gimana sih? Sakius kan orang berdosa. Kenapa dia malah makan di rumahnya? Tuhan Yesus tahu isi hati orang-orang itu. Sakius juga mendengar orang-orang itu berkata seperti itu. Dan ketika Tuhan Yesus makan di rumahnya, Sakius berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya aku merampas atau mengambil dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Nah, anak-anak, begitu bertemu Tuhan Yesus, Sakius hatinya berubah. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri lagi, tetapi dia memikirkan orang-orang lain juga. Mendengar perkataan itu, Tuhan Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, sebab anak ini pun, orang ini pun anak Abraham." Nah, demikian tadi cerita tentang Sakius. Bagaimana Sakius yang sebelumnya tidak disukai oleh orang banyak berusaha mencari Yesus. Lalu ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertobat, dia berubah, dia menjadi murah hati dan mau berbagi kepada orang-orang di sekitarnya. Kita juga harus belajar dari Sakius yang selalu mencari Tuhan Yesus, berdoa
bekerja sebaik mungkin, tidak memikirkan diri sendiri, mau berbagi. Karena seperti itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Sebelum Ibu Tuti tutup, mari kita nyanyikan sekali lagi lagu tentang Zakeus. Zakeus pendek orangnya, dia ingin melihat Yesus, tapi sayang, amat sayang, dia terhalang banyak orang. Naiklah ke atas pohon agar dapat melihat Yesus. Yesus tersenyum padanya, lalu Zakeus dipanggilnya. Lalu Zakeus dipanggilnya. Zakeus, segeralah turun, aku akan menumpang di rumahmu. Anak-anak yang hebat, demikian tadi cerita hari ini. Sampai jumpa lagi di cerita Ibu Tuti yang lain. Dadah.